Warga di sekitar aliran Sungai Citarum dibuat gempar oleh penemuan sesosok jasad wanita muda dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Terlihat dari tubuhnya ada tindak kejahatan brutal yang terjadi. Penemuan ini membuat warga menjadi gelisah, apalagi para orang tua yang memiliki anak gadis remaja. Lantas, mampukah polisi menangkap dalang di balik kematian korban? Dan apa motif di baliknya? Jasad seorang wanita ditemukan mengambang di Sungai Citarum, Kampung Sukamana, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat pada Senin tanggal 11 Desember tahun 2023 sekitar pukul 9 pagi. Tidak ada identitas diri yang melekat padanya, namun dari warna rambutnya yang berwarna coklat dan pakaiannya yang masih melekat sedikit membantu penyidik untuk mengungkap siapa identitasnya. Petugas dan tim medis yang datang ke lokasi penemuan jasad segera memasang garis kuning dan mengolah tempat tersebut. Petugas juga menyisir pinggiran sungai, ini lantaran korban diperkirakan hanyut entah dari mana asalnya. Saat proses identifikasi sementara, ada tali yang masih terjerat di lehernya, dan untuk memastikan lebih lanjut tentang kematiannya, jasad tersebut dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya korban ditemukan secara tidak sengaja oleh tim Basarnas yang sedang melakukan pencarian terhadap seorang bocah yang tenggelam di sungai. Saat pencarian di pagi hari itu, tepatnya dalam tumpukan sampah sungai, mereka malah menemukan jasad lain. Terlihat sudah membengkak dan banyak luka lebam di sekujur tubuh, entah karena luka penganiayaan atau luka karena tubuhnya terbentur benda-benda di sungai yang hanyut bersamanya. Kemudian jasad itu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Autopsi dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian korban yang jasadnya telah terendam air selama 3 hingga 4 hari lamanya. Tentu bukan perkara mudah untuk mencari tahu penyebab kematian karena tubuhnya yang membengkak dalam air. Namun pakaiannya masih terlihat lengkap, jadi penyidik menyebarkan informasi penemuan mayat pada media. Sementara itu, penyidik lain juga mencari informasi tentang laporan orang hilang. Barangkali saja ada keluarga yang benar-benar telah melaporkan salah satu anggota keluarganya yang menghilang. Dari perkiraan usia, korban sepertinya masih sangat remaja, kemungkinan di bawah 20 tahun. Untuk itu penyidik benar-benar mengerahkan tenaga juga pikiran untuk menemukan identitasnya melalui cara apapun. Seiring berjalannya waktu, sebenarnya ada keluarga yang sempat datang ke rumah sakit untuk memeriksa penemuan mayat itu. Namun hasilnya, mayat tersebut bukan anggota keluarga yang mereka cari. Nah, singkat cerita, berkat kerja keras tim, jasad itu berhasil diidentifikasi. Rupanya ia berinisial A, berusia 18 tahun. Karena sudah berhasil mengetahui identitasnya, polisi segera menghubungi keluarga dan mencari tahu aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Rupanya wanita dengan rambut coklat yang masih berusia 18 tahun itu mencukupi kebutuhan hidup dengan berdagang di sebuah aplikasi kencan online. Ia menawarkan sejumlah produk penghangatan untuk para kaum laki-laki. Entah profesi ini sudah dijalankannya berapa lama. Dari informasi pekerjaan korban yang terkuak, penyidik bekerja sama dengan unit cybercrime demi menelusuri percakapan online dalam akun korban. Satu demi satu terungkap, hingga muncul satu nama yaitu Ilham Asmaul Hasan, berusia 24 tahun. Rupanya ia adalah pria yang terakhir kali minta dilayani oleh korban. Ilham berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Karena badannya yang kecil begitu, nggak mampulah melawan petugas polisi yang bertubuh besar. Jadinya dia cuma bisa jalan sambil tertunduk membayangkan hari-harinya akan dijeruji besi sampai akhir hayat.
Jadi kronologi peristiwa menurut keterangan pelaku yang telah beristri dan memiliki satu anak adalah bermula ketika ia kepepet butuh uang dan bingung bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup. Ilham tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Lewung Kaleng, Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Ketika ia sedang rebahan, dia membuka aplikasi kencan online dan menemukan targetnya di sana. Ia adalah Astria yang masih berusia 18 tahun, berasal dari Bandung Barat. Ialah yang akan menjadi target buruan Ilham, bukan untuk enak-enak, tapi untuk dirampok. Dalam pikiran pelaku, korban pastinya membawa uang juga ponsel. Barang itulah yang ia incar. Ilham benar-benar kepikiran sanggup menghabisi korban untuk mendapatkan harga ponsel yang gak seberapa. Kemudian eksekusi dimantapkan pada tanggal 8 Desember 2023. Mereka berhubungan lewat chat. Saat itu pelaku meminta korban datang ke kontrakannya pada jam 11 malam dengan alasan minta dipijit. Korban yang memang udah biasa menangani permintaan pelanggan langsung menyetujuinya. Dengan diantar ojek online dari rumah korban ke rumah pelaku, Astria benar-benar tidak mengetahui jika pelaku telah memberi racun tikus di minuman yang akan disuguhkannya. Rupanya racun tikus itu sudah dibeli Ilham sejak 2 hari yang lalu dan ia mencampurnya pada minuman teh kemasan. Nah, singkat cerita, Astria yang telah bersiap memijat pelaku namun disuruh minum dulu dan mereka berbincang. Jadinya Astria berhasil meminumnya hingga habis tak tersisa dan tak berselang lama korban ambruk tak sadarkan diri. Pelaku yang melihat targetnya telah tumbang, langsung mengambil ponsel dan barang berharga korban lainnya. Karena gak mau aksinya ketahuan, demi harta yang gak seberapa, pelaku benar-benar biadab. Ia malah melilitkan tali yang diambilnya dari sprei ke leher korban dengan satu simpul saja. Ikatan itu dari kain sprei dan celana dalam yang ada dalam kamarnya. Dan beberapa menit kemudian, korban akhirnya tewas kehilangan nyawa. Setelah aksinya lengkap, ia langsung kabur ke rumah mertuanya, meninggalkan jenazah korban dalam kontrakan sendirian. Hingga pada keesokan hari, tepatnya Sabtu malam tanggal 9 Desember, pelaku kembali ke kontrakan. Kemudian jasad korban dibungkus sprei dan dibawa menggunakan sepeda motor pelaku menuju ke Sungai Citarum di wilayah Kampung Daraulin, Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Di sana pelaku membuang jasad korban hingga hanyut sampai bertumpuk dengan sampah di wilayah Batu Jajar, Bandung dan ditemukan pada hari Senin pagi. Kasat Reskrim Polres Cimahi, yaitu AKP Dimas Charis Suryo Nugroho mengatakan bahwa motif pembunuhan dilatar belakangi oleh keinginan pelaku untuk merampas harta benda korban. Rencananya dari hasil penjualan barang itu akan ia gunakan untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pelaku berkata memiliki hutang 8 juta pada saudaranya dan tertekan ekonomi untuk kebutuhan istri serta 1 orang anak di kampung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 340, 339, 338, dan pasal 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Baik teman-teman, kisah ini murni untuk informasi berita kejadian fakta yang terjadi di sekitar kita. Hal seperti ini bisa menimpa siapa saja, pastinya dengan motif dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Untuk itu Mia nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kita semua untuk saling menjaga diri dari perbuatan yang bisa menyakiti orang lain agar kita terhindar dari masalah.
Nikmati hidupmu, perbanyak bersyukur, karena di dalam penjara sana banyak orang yang memimpikan posisimu saat ini. Kalau gitu Mia mau undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat beraktivitas, bye!